Jumpa lagi bersama Cocok Bedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Dohyun yang terlalu overpower ya Mok. Langsung saja, kalau sakit pakailah selimut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan sebuah hutan dan di sana ternyata terdapat Yumi bersama Yeon yang ditinggal Dohyun di dalam hutan. Mereka pun bercandaria di sana dengan mengobrol. Lalu tiba-tiba mereka berdua pun terkejut dan ternyata mereka didatangi oleh anak buah dari Blood Horse yang diketuai oleh bos ketua dan si gendut yang tangannya patah kemarin. Mereka akan menculik Yumi bersama Yeon. Lalu kita dibawa di tempat lainnya, yaitu di tempat si Gundul bersama Dohyun. Di sana si Gundul pun berkata, ya aku tak familiar dengan jalan ini." Dan Dohyun pun menjawab, "Aku dengar kau menaikinya. Aku dalam jalan kembali saat membawa keretanya ke klinik. Aku tidak seharusnya mengambil jalan pintas." Sambil ia membayangkan kereta dan tidak meninggalkan Yumi bersama Yeon di dalam hutan. Lalu ia pun berkata lagi, "Setelah melihat kalian terlihat seperti sekumpulan gangster. Apa yang kalian lakukan di sini? Tampaknya kalian semua menargetkan Yumi. Ini terlihat terlalu buruk, bukan? Beraninya kalian melakukan ini pada Yumi." Sambil ia menunjuk ke arah mereka semua. Lalu bos ketua pun berkata, Aku tak tahu kenapa kau berpikir sejauh itu, tapi aku sudah tertangkap. Aku akan membayarmu kembali dengan bunga untuk pengobatan yang kudapatkan terakhir kali. Untuk balas dendamku, aku menyiapkan pembunuh terbaik." Lalu Dohyun di sana pun berkata, "Apa? Terakhir kali? Sejak kapan kita bertemu? Tapi suaramu terdengar sedikit familiar." Sambil terlihat si Gundul di sana yang terdiam. Lalu Dohyun pun mengingat-ingat orang itu dan berkata, "Kalian adalah orang yang memakai topeng. Senang melihat kalian lagi. Aku sangat senang aku menemukanmu." Sambil ia memegang si botak di sana. Lalu tiba-tiba si botak pun menyingkirkan tangan Dohyun di sana dan ia pun berkata, "Serang!" Dan Dohyun pun terkejut di sana dan bertanya-tanya. Lalu Dohyun pun tiba-tiba dikepung mereka semua dan si botak pun bergumam, "Tidak ada yang spesial dari dia. Dia bahkan tidak memakai baju jirah. Meskipun kami lebih lemah dari dia, kalau kami menyerangnya dari arah berbeda, itu akan susah untuknya untuk menghindari semua pedang kami. Kalau dia memilih kabur, pembunuh yang bersembunyi di atap akan mengejarnya." Sambil ia membayangkan Dohyun yang ditebas dari atas. Lalu ia pun bergumam lagi, "Kalau dia mundur, pemabuk itu akan menusuknya dari belakang." Ternyata pemabuk yang berada di sana pun anggota dari si botak. Lalu si botak di sana pun tertawa dan ia pun bergumam lagi, "Ini adalah berkah. Dia sudah jatuh dalam perangkap yang kau siapkan." Sambil terlihat Dohyun di sana yang akan ditusuk lehernya oleh seseorang. Tapi tiba-tiba Dohyun pun menangkap pedang itu dan di sana orang itu pun terkejut dan bergumam, "Apa? Dia menangkap pedangnya dengan tangan kosong." Sambil terlihat mereka menyerang Dohyun dari kiri dan belakang. Seseorang pun berkata, "Kesempatan kita." Tapi tiba-tiba mereka pun terkejut. Ternyata Dohyun pun melempar salah satu orang ke arah temannya itu hingga mereka berbenturan dan terjatuh. Lalu seseorang yang akan menyerangnya dari kiri dan ternyata lagi Dohyun pun menangkap pedang orang itu. Lalu orang itu pun malah berlari melepaskan pedangnya sambil ketakutan. Ia pun bergumam, "Sialan, dia bukan manusia. Lempar pisaunya." Tapi tiba-tiba lagi Dohyun dengan cepat memegang belakang leher orang itu dan di sana Dohyun pun akan diserang dengan menggunakan belati dari belakang oleh seseorang dan tiba-tiba lagi Dohyun dengan cepat menendang orang dari belakang itu hingga giginya pun copot semua di sana. Lalu orang yang dipegangnya pun mengeluarkan busa dan Dohyun pun berkata, "Maaf, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan." Sambil ia melepaskan orang itu di tanah. Lalu seseorang dari atap memandangi Dohyun di sana dan ia pun bergumam, "Apa-apaan monster itu? Kami tidak tahu dia sekuat ini." Tapi tiba-tiba lagi Dohyun pun dengan cepat berada di belakang orang itu dan Dohyun pun berkata, "Kau juga akan menyerangku, bukan? Seperti mereka." Lalu orang itu pun ketakutan dan berkata, tidak, aku ingin
Itu mustahil. Lalu Dohyun pun berkata, kau pikir aku akan tertipu 2 kali, sambil ia menghantam kepala orang itu. Lalu sedangkan di sisi si ninja, ia pun memandangi orang yang dihajar itu dan dia di sana pun gemetar. Lalu ia pun melirik seseorang yang terjatuh pingsan dari atas genteng dan ia pun berkata, ini seharusnya tidak terjadi, sambil mati langkah dan gemetar di sana. Tapi tiba-tiba belakang leher dari orang itu pun dipegang oleh Dohyun dan Dohyun pun mengangkatnya sambil berkata, hei, kemana kalian pikir kalian bisa pergi? Sambil terlihat si botak yang ketakutan dan ia pun berlari dari sana. Lalu ia pun berkata, kami seharusnya sudah menyelesaikan serangan kejutannya. Aku Jeomhyul, bajingan. Tapi karena ia menoleh terlalu lama sambil berlari, ia pun menabrak pohon di sana hingga ia terjatuh dan dari belakangnya terdapat Dohyun. Lalu si botak pun berkata, bagaimana bisa kau menemukanku? Lalu Dohyun pun menjawab, pria berambut abu-abu mengatakannya padaku, sambil ia menuju ke arah si botak. Lalu si botak pun berkata, tunggu. Lalu ia pun bergumam, sial, apa yang harus kulakukan sekarang? Jang Yeonchul, cepat ke sini, Jang Yeonchul. Lalu ia pun tersenyum sambil bergumam lagi, itu benar seperti yang kuperkirakan. Aku bijaksana dan penuh persiapan. Dan ia pun berkata sambil ia berdiri, hehe, biarkan aku pergi sekarang. Aku tahu kau berpisah dengan mereka berdua dengan sengaja, hahaha. Sambil terlihat Dohyun di sana yang terdiam. Tapi tiba-tiba Dohyun pun menyekap mulut si botak itu dan di sana si botak pun ketakutan dan Dohyun pun berkata, kalau Yumi terluka karenamu, aku akan membunuhmu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Kwon bersama anak buahnya mendatangi orang yang dihajar Dohyun itu. Lalu di sana anak buahnya pun berkata, aku dengar mereka di dalam kota, tapi aku tidak tahu mereka ada di sini. Lalu Kwon di sana pun berkata, mereka tampaknya menargetkan 1 dari ratusan master. Apa mereka mencoba membalas dendamkan pria bertopeng hitam itu? Apakah ada kabar dari The Madu dan tim patroli? Lalu anak buahnya pun menjawab, aku kehilangan kontak setelah Jung Seok Baik hilang. Aku rasa mereka mengkhianatiku. Lalu anak buah lainnya pun berkata, dia mungkin kasar, tapi dia tetap seorang madu. Kita tidak tahu apa yang dia akan lakukan, jadi kita perlu menangkapnya sesegera mungkin. Lalu beberapa saat kemudian terlihat The Madu, yaitu bos ketua, yang terbengong di sana karena beberapa anak buahnya pun tepar dihajar oleh seseorang. Dan di sana ia pun bergumam, aku pernah mendengar ini. Orang-orang dari klinik Seongsu memiliki kualitas spesial yang hanya beberapa orang bisa pelajari. Itu adalah visi disiplin internal. Kalau visi disiplin internal itu dipenetrasi oleh akupuntur, orang yang terkena akan merasakan luka bakar. Sambil ia melirik ke arah anak buahnya yang terkapar dan mereka pun berkata, tubuhku terbakar, tolong aku. Lalu seseorang anak buahnya dari belakang pun berkata, apa yang sudah kau lakukan? Berhenti sekarang juga. Dan di sana si bos ketua pun melirik sambil berkata, aku dengar hanya Seongsu yang memiliki tubuh seperti itu. Tapi apa gadis itu? Sambil terlihat di sana Yumi yang berkata, Yeom, ada orang yang berteriak di sana. Dan Yeom pun berkata, baiklah, sambil ia akan menyerang. Lalu bos ketua pun bergumam lagi, dia tidak peduli terlibat dalam pertarungan. Dia adalah perempuan gila yang menyapu bersih segalanya yang dilihatnya. Orang-orang yang menyerah pada keyakinannya di Seonsu raksasi Seon Hyeon. Lalu terlihat Yeon di sana yang melemparkan beberapa jarum akupuntur ke arah mereka. Lalu Yeon di sana pun berkata, ayah mengatakan bahwa jangan terlalu impulsif karena aku bisa saja membunuh seseorang. By the way, di sini ayah adalah Dewa Seongsu ya mo. Lalu terlihat Yumi yang mendatangi seseorang sambil membawa jarum. Ia pun berkata, itu tidak apa-apa, aku akan membantumu kalau itu terjadi. Lakukan apa yang kau lakukan. Sambil terlihat Yeom yang bergembira dan ia pun melemparkan beberapa jarum lagi ke arah seseorang sana. Lalu bos ketua pun terbengong dan ia pun bergumam, kalau aku menyerang seseorang dari Seongsu, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Sung Hye
Heyeon lebih kuat dariku di tempat pertama. Sambil ia ketakutan di sana, lalu Yumi pun berkata, Heyeon, orang terakhir berada di sana. Lalu bos ketua pun ketakutan dan bergumam lagi, tapi pertama aku harus lari dulu. Tapi tiba-tiba si gendut pun merangkul kaki dari bos ketua dan ia pun berkata, kakak, bawa aku bersamamu juga. Lalu bos ketua pun menjawab, biarkan aku pergi sendiri. Tapi tiba-tiba Dohyun pun sudah berada di belakang bos ketua dan ia pun menendang bos ketua dan berkata, kau pikir kau bisa kemana? Dan di sana bos ketua pun kesakitan punggungnya terjatuh ke tanah sambil dilihat Dohyun dan Dohyun pun berkata, pria itu keras. Ternyata Dohyun pun membawa si botak. Lalu Dohyun pun berkata, apa yang terjadi? Apa Heyeon yang melakukan semua ini? Lalu Yeon pun berkata, ya aku melakukannya. Dan Yumi pun berkata juga, oh kau menangkap orang yang kita cari. Lalu Dohyun pun berkata, pria ini terus mengatakan omong kosong, jadi aku membawanya ke sini untuk memeriksa. Lalu Dohyun pun bergumam, aku pikir kita harus menginterogasinya. Sambil terlihat anak buah dari si bos ketua pun tergeletak kesakitan di sana. Lalu Dohyun pun berkata, kurasa kita tidak perlu lagi. Sambil ia melempar si botak ke tanah dan Dohyun pun berkata lagi, hei pria bertopeng hitam, kenapa kau melakukan ini? Lalu si botak pun menoleh dengan mata menatap tajam ke arah Dohyun. Lalu Dohyun pun berkata, kenapa kau menggeliat? Apa dia sudah hilang ingatan? Heyeon, ayo pukul dia. Lalu Yeon pun berkata, aku pikir dia sudah banyak terluka. Bagaimana kalau dia mati? Sambil terlihat di sana si botak yang terkejut karena mau dipukuli. Tapi di sisi Yumi, ia pun berkata, pukul saja tidak apa, aku ada di sini. Lalu si botak pun bergumam, itu gila. Sambil terlihat Yeon yang berkata, baiklah. Dan ia pun menancapkan sebuah jarum akupuntur di kepala si botak. Lalu Yumi pun berkata, ya ampun, Yeon, kenapa kau menusuknya di kepala? Sambil terlihat si botak di sana yang terbengong terkejut. Lalu ia pun kesakitan dan ia pun berkata, apa yang kalian lakukan? Dan ia pun bergumam, tahan itu. Dan ia pun berkata, trik seperti itu tidak akan bekerja padaku. Lalu Dohyun pun berkata, apa benar begitu? Heyeon, tambahkan satu lagi. Sambil terlihat si botak yang menangis di sana. Lalu beberapa saat kemudian si botak pun membayangkan sambil bergumam, Kwak Taekyu kabur dari Liga Murim. Tepat setelah dia bergabung dengan Bloodhouse, dia kabur. Lalu ia pun bangun dan berkata, karena Liga Murim tidak bisa menangkap seseorang dari Bloodhouse, mereka perlu membuat grup besar. Ketika pasukan Bloodhouse dibunuh, aku berencana untuk mengepung dan membunuh mereka dengan Bloodhouse. Sambil ia akan mengeluarkan sebuah botol cairan dari dalam bajunya. Lalu ia pun membayangkan dan berkata, itu rencana awal. Tapi dia dihajar oleh seseorang di tempat aneh. Dan Yumi di sana pun berkata, apa kau mencoba membunuh semua orang? Lalu si botak menjawab, bukan aku, itu Bloodhouse. Dan Yumi pun berkata lagi, bagaimana dengan kenaikan tiba-tiba harga obat? Lalu si botak pun menjawab, itu untuk mendapatkan pendapatan lebih untuk bersiap pertempurannya. Lalu Yumi pun berkata, wah, apa kau manusia hingga kau setega itu? Lalu di sana Dohyun pun berkata, jadi kau mencoba menghancurkan Liga Murim. Bagaimana dengan orang yang diracuni? Kau mencoba menangkap Yumi di sana. Kenapa kau tidak mengatakan itu padaku? Dan si botak pun menjawab, itu ketika seseorang diracuni dengan Soul Treat, itu lebih mudah mengendalikan mereka. Itu akan buruk kalau aku membiarkan warga menyerang. Sambil ia akan mengeluarkan botol itu yang berwarna merah. Lalu si botak pun berkata lagi, lalu itu bisa mengganggu para tim patroli dan security, yang mana bisnis utama Liga Murim. Sambil ia bergumam, racunnya sudah selesai ku kocok. Lalu ia pun akan mengeluarkan racun itu dan berkata, itu benar. Kalau kau melihat ini, kau pikir aku akan menyerah dengan mudah? Kalian berdua mungkin tidak tahu, tapi itu bisa fatal pada perempuan yang tidak punya senjata. Maka mereka harus pergi ke klinik Seongso.
Dan ketika itu terjadi, aku akan kabur sambil ia melemparkan botol racun itu ke arah Yumi. Tapi tiba-tiba Dohyun pun memegang botol racun itu dan meremasnya hingga hancur. Dan di sana Yumi pun berkata, Dohyun, apa kau tidak apa-apa? Lalu Dohyun pun menjawab, tidak apa-apa, jadi berdiri di belakang ini racun. Lalu Yumi pun khawatir sambil berkata, maka kita harus menghilangkannya. Tidak, ayo kembali ke klinik, aku masih bisa menyembuhkannya. Tapi Dohyun pun malah berkata, racun tidak bekerja padaku. Lalu Yumi khawatir dan berkata, benarkah? Apa itu benar? Apa itu benar tidak apa-apa? Lalu dari samping Hyun pun berkata, dia seorang Gosu, jadi jangan khawatir. Lalu Yumi pun berkata, Gosu, benarkah? Lalu di sana Dohyun pun berkata, aku akan kembali setelah menangkap bajingan itu, sambil ia tersenyum. Dan Yumi pun berkata, tapi jangan bunuh dia. Lalu si Dohyun pun dengan tatapan tajam menoleh pun berkata, aku tidak bisa menjanjikan itu, karena ketika aku marah, aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku. Lalu beberapa saat kemudian di tempat Yeom bersama Yumi terlihat beberapa orang yang tergeletak dan terdengar seseorang dari kejauhan pun berkata, kedua perempuan itu menjatuhkan minimal 10 dari mereka. Tapi kakak, perempuan itu ternyata yang berbicara adalah anak buah Kwon. Dan di sana Kwon pun berkata, itu Yumi. Mereka berjuang dalam kesakitan tanpa luka. Itu pastilah kerja dari Seong Yeon. Mereka tampaknya mencoba menyulik Yumi lagi. Kau bisa menanyakan Jung So Baek yang tampaknya dia baik-baik saja. By the way, Jung So Baek adalah bos ketua yang dihajar oleh Yeon di sana tadi ya Mo. Lalu anak buah dari Kwon pun berkata, haruskah aku mengirimkan yang paling muda? Sambil terlihat anggota yang paling muda kemarin di sana. Lalu Kwon pun berkata, itu bagus. Lalu anggota muda itu pun berkata, aku sudah berbicara padanya sebelumnya, percayalah padaku. Lalu dari depannya Kwon bersama anak buahnya pun bergumam, aku tidak mempercayainya. Lalu beberapa saat kemudian anggota muda itu pun terkejut dan berkata, apa? Ternyata di sana Yumi pun berkata, hey Yeon, dia adalah pria yang kukatakan dulu. Lalu Yeon pun menjawab, kenapa kau tidak mengatakan padaku? Aku tahu beberapa orang dari Liga Murim, tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Sambil terlihat Yeon yang mencurigainya. Terlihat bos ketua dari belakang Yumi yang terduduk di tanah, dan ia pun berkata, ini hanyalah misi rahasia untuk menghancurkan aku, peringkat tinggi resmi Liga Murim. Aku berbeda dengan orang-orang jahat itu. Cepat selamatkan aku. Tapi Yumi di sana tidak mempedulikan dan ia pun berkata, itu aneh. Dia tampaknya berumur sama dengan kita dan dia sudah menjadi tingkat tinggi resmi. Lalu Yeon pun berkata, tapi dia tahu para penjahat itu, jadi seharusnya dia orang jahat juga. Lalu pria muda itu pun berkata, aku kenal mereka, tapi aku. Lalu ia pun pergi dan berkata, aku akan segera kembali. Dan beberapa saat kemudian di dalam hutan sana terlihat anggota muda itu yang terdiam. Dan di sana Yeon pun berkata, oh paman. Ternyata si anggota muda itu pun membawa temannya mengarah ke arah Yeon. Dan di sana orang itu pun berkata, aku bukan paman. Dan Yeon pun berkata, kau datang sendirian, bagaimana dengan Seong Ho Opa? Lalu di sana orang itu pun menjawab, aku hanya setahun lebih tua dari Seon Ho, kenapa kau memanggilku paman? Lalu di sana Yeon pun berkata, dia tidak denganmu. Lalu Yumi dari belakang menghampirinya dan berkata, hey Yeon, apa mereka dari Liga Murim? Dan Yeon pun menjawab, ya, dia adalah Mon Seok-su, investigator rahasia yang sangat baik dari Liga Murim. Lalu orang itu pun berkata, itu tidak rahasia, aku hanya investigator normal, bisakah kami membawa mereka? Dan Yeon pun berkata, kami menghargainya kalau kalian bisa membersihkan sampah-sampah ini. Bisakah kami pergi sekarang paman?
Lalu orang itu pun menjawab, baiklah, pergi. Ketimbang kau memanggilku paman terus. Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya terlihat Do Hyun yang berkata, kau sangat hebat dalam lari, kau kabur dengan cepat. Sambil terlihat di sana si botak yang ngos-ngosan. Lalu si botak di sana pun terjatuh dan berkata, ini tidak adil, Sip Salgui gagal dan aku pikir aku bisa melakukan yang lebih baik, tapi... Lalu Do Hyun pun menjawab, omong kosong. Lalu ia pun bergumam, apa? Sip Salgui? Oh, orang yang mengklaim dirinya adalah tangan kanan Blood Horse. Sambil ia membayangkan pernah bertemu dan menghajar Sip Salgui. Lalu ia pun berkata lagi, aku memukul bajingan itu sekali dan dia langsung pingsan. Apa bedanya kalau kalian menyerangku bersama? Sambil terlihat di sana si botak yang berkata, apa kau juga yang menghajar Sip Salgui? Dan Do Hyun pun menjawab, oh, kau tidak tahu. Lalu si botak pun berkata, lalu apa kau melakukan itu juga pada Kwak Taek Yu? Jadi itu kau juga bersalah dalam kejadian Jo Eong Sik, benar kan? Aku tidak percaya kau menghancurkan rencana sempurnaku. Sambil ia marah-marah di sana. Lalu si botak pun memandangi Do Hyun dan berkata, hei, siapa kau sebenarnya? Dan Do Hyun di sana pun bertanya-tanya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di tempat lainnya Yumi bersama Yeon sedang berjalan, dan Yumi pun berkata, apa kita akan menemukan Do Hyun kalau kita lewat jalan ini? Dan Yeon pun berkata, aku tidak tahu, aku hanya mengikuti jalannya. Dan Yumi pun berkata, bagaimana kalau kita tersesat? Sambil ia menoleh-noleh sana sini. Tapi ia pun terkejut karena Do Hyun sudah berada di belakangnya. Sambil berkata, aku memiliki teknik pelacakan, jadi kau tidak perlu khawatir tentang itu. Sambil terlihat Yumi yang terkejut di sana. Lalu Yumi pun berkata, kau menakutiku. Dan Do Hyun pun menjawab, begitu, apa jantungmu berdetak kencang? Dan Yumi pun berkata lagi, tidak, memangnya kenapa? Bagaimana dengan pencurinya? Apa kau menangkapnya? Lalu Do Hyun di sana pun berkata, ya, aku menangkapnya dan memukul kepalanya. Lalu Yumi pun berkata, apa? Memukul kepalanya? Dan di sana Do Hyun pun tersenyum sambil berkata, aku memukul kepalanya 4 kali. Lalu beberapa saat kemudian terlihat anggota dari Kwon yang memeriksa si botak yang mengeluarkan busa di mulutnya sambil berkata, dia belum mati. Orang yang meminsankannya bisa saja membunuhnya, tapi kenapa dia tidak melakukannya? Lalu di sana Kwon pun berkata, ini trik lama, tapi yang kali ini berbeda. Kenapa? Tapi apa dia salah satu dari The Force? Lalu orang itu pun bertanya, apa The Force? Apa kau yakin ini hubungannya dengan warrior misterius? Lalu Kwon pun menjawab, ya benar, Sip Salgui dan Kwak Taek Yu memiliki memar besar. Jo Eung Sik memiliki 2 memar kecil. Tapi kenapa dia... sambil ia terkejut memandangi luka dari orang itu. Sambil terdengar anak buahnya yang terkejut juga sambil berkata, bekas luka ini, kakak, ini adalah tanda yang kupotong sendiri. Dia adalah pria bertopeng hitam. Kita akhirnya menangkapnya. Sambil terlihat Kwon yang memandangi memar luka itu. Lalu Kwon di sana pun terdiam dan berkata, apa ini pembalasan dendam untuk Yumi? Keempat kalinya adalah ketika insiden penculikan. Jadi, lalu anak buahnya pun berkata, keempat? Apa yang kita tahu adalah kedua, bukan? Dan Kwon di sana pun menjawab, insiden yang tidak kita ketahui akan semakin banyak terjadi. Dan anak buahnya pun berkata, Shin Yumi hanyalah orang biasa. Bagaimana bisa dia memiliki kenalan dengan master yang sekuat itu? Lalu Kwon berdiri sambil berkata, kau bilang orang yang sekarang berada di rumah Yumi adalah orang dari negara lain, bukan? Lalu anak buahnya pun menjawab, ya, jadi tidak ada laporan latar belakang. Lalu Kwon pun berkata, mulai dari Jo Jae-gang, Sip Salgui, Kwak Taek Yu, Blood Horse, dan juga si pengkhianat Jo Eong Sik, kita masih tidak tahu siapa yang melakukan ini semua. Dan hari ini pria bertopeng hitam yang harusnya orang dari Blood Horse ditargetkan oleh pembunuh kelas tinggi dan dihajar sampai pingsan. Sambil terlihat di sana si botak yang berbusa. Lalu Kwon pun berkata lagi, dia sangat kuat, bisa melakukan ini
dia pasti master 1000 generasi. Apa ada kasus yang dikirimkan di antara kedatangan orang itu? Lalu anak buahnya pun menjawab, kalau aku harus memilih satu, maka itu Sip Salgui. Lalu ia pun terkejut dan tersenyum di sana sambil berkata, tidak mungkin. Kenapa master yang sekuat itu diam di sana sambil melakukan pekerjaan rumah? Lalu Kwon di sana pun berkata, itu mungkin. Sambil terlihat anak buahnya yang berpikir, dan ia pun bergumam, apa itu alasannya? Kenapa dia tiba-tiba mempedulikan Shin Yumi? Lalu Kwon pun berkata, tidak, itu tidak mungkin benar. Dan anak buahnya pun berkata, ya, aku mengerti. Lalu Kwon pun menghampiri anggota muda di sana sambil berkata, kalau kau tidak ingin musuhmu menjadi waspada, maka mengirimkan yang termuda adalah pilihan terbaik. Karena kau selalu berhenti di klinik Yumi, pergi ke sana dan cari informasi tentang orang itu. Lalu anggota muda itu pun dengan semangat berkata, ya, aku akan melakukan yang terbaik dan berhasil. Sambil terlihat Yeom di sana yang berkata, kalau begitu kau akan gagal, jangan masuk dulu, buat alasan saja dan ingat kenapa kau sering berhenti di sana. Lalu anggota muda pun berkata, siap kakak. Dan anak buah Kwon yang lain pun berkata, ketika pria bertopeng hitam ini bangun, dia juga akan lupa apa yang terjadi seperti yang lain, bukan? Lalu Kwon pun menjawab, tapi itu keberuntungan bahwa si Jong So Baek mengingat pembicaraan antara Baek Do Hyun dan pria bertopeng itu. Kalau Jong So Baek mengatakan kebenarannya, maka rencana si pria bertopeng hitam tidak masuk akal. Pemusnahan pengejaran, kebingungan di security, kehilangan yang mempengaruhi Blood Horse. Liga Murim adalah sebuah aliansi. Ketua setiap faksi mengutamakan kekuatan mereka dulu daripada Liga Murim. Lalu mereka pun berjalan sambil membawa si bodak di sana, dan Kwon pun berkata lagi, kalau rencana topeng hitam berhasil, kekuatan dari ketua Lee Taejon yang mana memimpin operasi kedamaian akan melemah. Maka dari sana akan ada orang yang diuntungkan dari ini. Dia menggunakan Blood Horse untuk menargetkan ketua, dan anak buahnya dari belakang pun berkata, bagaimana kalau itu benar-benar pria itu? Lalu Kwon pun menjawab, maka dia kemungkinan menjadi musuh ketua. Sambil terlihat anak buahnya yang terkejut dan berkata, apa? Tapi kalau dia benar-benar membenci ketua, bukankah itu masalah besar kalau Jo Eun-sik bersamanya? Lalu Kwon di sana pun berkata, ketua itu bukan pria yang simpel, dia pasti punya rencana lain. Pertama, ayo periksa apa ketua baik-baik saja atau tidak. Sambil terlihat waktu yang senja di hutan itu. Lalu beberapa saat kemudian di keesokan harinya di klinik Yumi, di sana terlihat Do Hyun yang meregangkan tubuhnya sambil berjalan, dan ia pun menghampiri Yumi dan berkata, apa tidak ada pasien hari ini? Sangat sepi di sini. Lalu ia pun duduk di samping Yumi, dan Yumi pun berkata, aku kelelahan setelah diserang dan diculik, jadi aku akan beristirahat hari ini. Lalu Do Hyun pun berkata, itu ide yang bagus. Dalam waktu dekat aku menyelamatkan orang-orang dan bekerja keras. Ayo istirahat sekitar 10 hari, jangan hari ini saja. Dan di sana Yumi pun tersenyum dan berkata, kalau begitu kita akan diusir karena aku tidak bisa membayar biaya sewanya kalau kita tidak bekerja. Lalu di sana Do Hyun pun berkata, berapa harga sewa di sini? Dan Yumi pun menjawab, kenapa? Kau ingin membayarnya untukku, tapi kau tidak punya uang kan? Lalu Do Hyun di sana pun berkata, aku bisa merasakan energi alam dengan baik. Aku bisa pergi ke gunung dan mencari uang. Kau tahu apa? Aku bisa dengan sangat mudah mencari ginseng langka. Lalu Yumi pun menertawainya sambil berkata, omong kosong macam apa itu? Dan ia pun mengingat kemarin ia membeli ginseng 7 daun milik dari Do Hyun itu, dan ia pun bergumam, oh iya, dia mendapatkan ginseng 7 daun itu. Lalu di sana terdengar Do Hyun yang berkata, ide bagus, ayo pergi bersama, aku akan menyiapkan bekal makan siang. Lalu Do Hyun pun berkata, apa? Bekal? Kau buat sendiri? Lalu beberapa saat kemudian terlihat pintu yang bertuliskan tutup. Ternyata
Anggota muda di sana pun mendatangi klinik Yumi dan ia pun berkata, ini tidak bisa, aku harus menginvestigasi pria yang berada di sini. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Do-hyun yang memakan makanan tidak enak di sana dan ia pun berkata, wah enak, wah aku kenyang. Dan di sana Yumi pun marah sambil berkata, tapi kau hanya makan satu kimbap. Jangan seperti itu, makan lebih banyak. Dan di sana Do-hyun pun memanggil anak kecil sambil berkata, itu anak kecil, apa kau ingin makan kimbap? Dan bocil itu pun menoleh sambil berkata, siapa kau? Dan di sana Do-hyun pun berkata, dia adalah orang yang menyelamatkanmu ketika kau memakan ginseng aneh. Lalu Yumi pun menyapanya sambil berkata, kau tidak memakan hal aneh lagi bukan? Lalu bocil itu pun memberi salam sambil berkata, halo dokter Uni, terima kasih. Lalu Do-hyun pun berkata, kalau kau ingin berterima kasih, kau harusnya datang dan mengatakan halo. Tidak ada jiwa berterima kasih di kata-katamu. Dan di sana Yumi pun berkata, kenapa kau seperti ini dengan anak-anak lagi? Lalu bocil itu pun berkata, aku pergi ke rumah ibuku dan kembali hari ini. Aku bertemu dengan kakekku karena ginseng itu. Lalu Do-hyun pun berkata, apa benar begitu? Di mana ayahmu? Lalu bocil itu pun berkata, ayahku adalah warrior investigator di Liga Murim. Ayahku adalah yang terbaik dalam menangkap orang jahat. Jadi dia sangat sibuk setiap hari. Lalu terlihat di sana makanan itu dan Do-hyun yang berkata, benarkah kau ingin kimbap? Lalu bocil pun menjawab, tidak, aku melihatmu memakannya beberapa waktu lalu dan kelihatannya kau tidak menyukai makanan itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat cangkir teh di sana dan seseorang berkata, si topeng hitam yang kabur akhirnya tertangkap lagi. Dan seseorang yang meminum teh berkata, aku penasaran berapa banyak hal kejam yang telah dilakukannya selama ini. Ini semua adalah tanggung jawabmu, Kwon Seong Ho. Dan di sana ternyata terdapat si Kwon dan ia pun berkata, rencana yang dia siapkan sangat bagus. Jo Eung Sik adalah bawahan Anda bukan? Dan itu adalah tetua Peon Sungman. Lalu Kwon pun berkata lagi, kalau Kwak Taek-gyu dan timnya yang melarikan diri karena pengkhianat Jo Eung Sik tidak dihajar oleh seseorang, maka rencananya akan sukses. Dan di sana ketua Peon pun berkata, aku minta maaf karena dia bawahanku, tapi itu adalah keputusannya. Lalu Kwon pun berkata, bajingan yang mengatur rencana di belakangnya pasti sangat marah sekarang. Lalu ketua Peon pun berkata, apa maksudmu Bloodhouse? Dan Kwon pun berkata, aku dengar Anda kehilangan temperatur Anda beberapa hari ini. Sambil terlihat ketua Peon di sana yang terdiam. Lalu ia pun menaruh cangkir tehnya sambil berkata, apa kau meragukanku sekarang? Kalau itu sesuai rencana, ketua ini pasti sudah menjadi orang bodoh. Sangat sia-sia. Jangan salah paham, aku hanya bercanda. Sambil terlihat ketua Peon yang tersenyum sinis dan ia pun berkata, aku tidak punya niat untuk setuju. Lalu beberapa saat kemudian di tempat itu terdengar seseorang yang berkata, ketua, apa Anda memanggil saya? Dan ketua Peon pun menjawab, apa kau menemukan sesuatu tentang pria yang merusak rencanaku? Dan anak buahnya pun berkata, apa? Lalu ketua Peon di sana pun menggebrak meja sambil marah berkata, pria misterius, orang yang mengalahkan Kwak Taek-gyu dan Bloodhouse. Lalu anak buahnya ketakutan dan berkata, saya minta maaf tuan. Dan itu adalah asisten Oh Jung Tae. Lalu ia pun berkata, Kwon Seong Ho memiliki semua informasi bersangkutan. Jadi lalu ketua Peon di sana pun marah dan berkata, kau idiot, pergi cari warrior misterius itu dengan investigator berpengalaman. Sambil terlihat di malam harinya di sana. Lalu beberapa saat kemudian di Seongso Klinik terlihat di sana anak buah dari Kwon dan ia pun bergumam, si topeng hitam itu sudah dikurung. Tempat ini adalah yang terbaik di mana kau tidak bisa melakukan apapun sembarangan. Lalu ia pun mendekati dokter pria dan di sana ia pun berkata, bagaimana kondisi pria bertopeng hitam itu? Dan dokter pria pun menjawab, dia belum mati. Aku penasaran tentang siapa yang melakukan ini. Dan anak buah Kwon pun berkata, apa kau menemukan jenis bela diri apa itu?
Dan di sana dokter itu pun menjawab, dia baru saja memukulinya. Aku tidak tahu jenis bela diri apa yang dia sembunyikan. Sambil mereka akan memasuki kamar itu, dan di sana anak buah Kwon pun bergumam seperti yang diperkirakan. Lalu ia pun terkejut dan berkata, oh, ini pertama kalinya aku melihat orang itu. Lalu dokter pun berkata, dia datang ke sini dengan luka yang serius di tangannya beberapa waktu lalu. Dia hampir tidak bangun dan pergi sebelumnya, tapi dia kembali lagi sekarang. Sambil terlihat anak buah dari Kwon yang memandanginya, dan ia pun bergumam, dia sudah berada di sini sebelumnya. Apa dia termasuk dalam penculikan lainnya yang kami tidak tahu? Kalau dia benar-benar termasuk dengan insiden penculikan, itu menjelaskan kenapa si topeng hitam seperti itu. Dia seharusnya bukan pembunuh mahal, jadi dia benar-benar bawaan si topeng hitam. Bagaimana dengan yang lain? Lalu ia pun berkata, apa dia sendiri? Dan dokter pun menjawab, tidak ada yang lain. Dan anak buah Kwon di sana pun tersenyum dan bergumam, ketemu mereka bawaan dari topeng hitam. Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya terdapat lorong, dan di sana terlihat seseorang yang berjalan dengan terhuyun-huyun, dan orang itu pun berjalan dengan baju compang-camping, dan ia pun mengaum di sana hampir menyerupai monster. Dan orang itu pun mengaum dengan sangat keras lagi di area itu dan bersambung, mo